seru kurang seru. Kayak hari ini vibes-nya ini ya, karena mendung kali ya, jadi kayaknya rada sunyi senyap gitu. Tadi pas pujian penyembahan juga sunyi senyap gitu. Sekarang mau mendengarkan firman, jangan-jangan udah ngantuk ini. Yo, udah ngantuk kan? Yo. Shalom. Haleluya. Yuk. Hari ini saya cepet kok. Selalu ngomong cepet ya. Cepet kok guys, tenang. Ya, oi. Cepet ya, oi. Yuk. Hari ini ada yang tahu judulnya? Udah tahu ke semua kan? Udah tahu semua kan? Apa dong judul yang aku mau bawain hari ini? Apa yuk? Apa Lepi? Judul apa? Apa? Jauh kesetiaan kan dalam grup ya, mesti parah banget. Kio, apa Kio? Hah? Ih, kalian parah banget nggak ngeliat grup, nggak ngeliat Instagram ya. Apa tadi yang jawab siapa? Ya, mempertahankan kesetiaan. Kok nggak bisa dipencet sih? Oh iya, kelihatan nggak tulisannya? Enggak ya? Mempertahankan kesetiaan. Kemarin kita ini ya, Sabtu terakhir di bulan November, yang kita belajar tentang setia sampai akhir. Kemarin kita sudah belajar dari kakak-kakak yang lain, dari Pastor Nehem, dari Kak Victor Wijaya, Victor Wijaya, Nika mana Nika? Enggak ada. Terus Kak Nike, juga dari Om David tentunya tentang bagaimana kita harus setia sampai akhir, gimana alasan-alasan kita setia apa, dan kemarin Sabtu kemarin juga bagaimana kita harus mengusahakan kesetiaan ya, mengusahakan kesetiaan. Nah, ngomongin kesetiaan itu pastinya ketika kita sudah mau setia nih, kita udah komitmen setia. Tapi yang harus kita lakukan adalah mempertahankannya, iya enggak? Kayak sebuah hubungan gitu, hubungan pertemanan, hubungan pacaran atau lain sebagainya gitu ya teman-teman. Kalau kita komitmen nih, kita komitmen temenan misalnya, kalau kita nggak mempertahankannya, kita nggak bertahan dalam hubungan pertemanan itu, pasti ujung-ujungnya hubungan itu akan pecah, iya nggak? Nah, makanya penting banget buat kita untuk belajar nih sama-sama, dari saya juga, kita semua yang ada di sini, belajar bagaimana mempertahankan kesetiaan. Kecil banget ya tulisannya. Ya, kita ini dulu, definisi mempertahankan itu apa sih? Definisi mempertahankan itu mengusahakan supaya tetap tidak berubah dari keadaan semula. Jadi keadaannya itu tetap. Kita kemarin ngomong, aku mau setia. BTW, Tor, sepi mentor. Iya, instrumental, dangdut. Gak lucu, gak ada yang ketawa. Malu ah. Mau ngil. Gak usah ketawa kamu. Ya, definisi mempertahankan. Keadaannya itu gak berubah teman-teman. Harus tetap, harus konsisten, dan enggak nyerong ke kanan, enggak nyerong ke kiri, tapi tetap lurus gitu. Jadi enggak melenceng ya, istilahnya enggak melenceng gitu dari apa yang sudah kita pertahankan gitu. Kita kemarin ngomong setia, kita sudah mengusahakan kesetia, biar kita setia gitu. Kita udah tahu alasan-alasan kenapa kita harus setia. Dan ketika semua itu udah kita lakukan, langkah selanjutnya adalah dengan mempertahankannya. Nah, berarti kalau kita udah ngomong setia, kita nggak boleh melenceng ke sana, nggak boleh melenceng ke sini. Setia itu kadang ini ya, nggak hanya sekedar diucapkan gitu teman-teman. Aku mau setia sama Tuhan, aku mau setia sama Engkau Tuhan Yesus. Tapi kenyataan prakteknya itu enggak gitu. Nah, makanya ada yang namanya kata-kata mempertahankan, kita harus mempertahankan kesetiaan itu di dalam hidup kita.
Sulit nggak sih dalam mempertahankan kesetiaan itu? Tergantung teman-teman. Apakah sulit dalam mempertahankan kesetiaan? Tergantung. Tergantungnya kenapa? Tergantung dari dalam diri kita, teman-teman. Kita sudah setia belum? Kita sudah setia atau belum? Ada kemauan nggak ada di dalam diri kita gitu? Sudah setia belum tentu bisa bertahan, teman-teman. Sudah setia itu belum tentu bisa bertahan. Kita ngomong nih di awal, mungkin sekarang misalnya kita lagi cinta mula-mula nih, kita lagi semangat-semangatnya untuk ke gereja setiap minggu, gereja setiap Sabtu, ikut pelayanan ini, ikut pelayanan ini gitu. Mungkin itu kita masih berkobar-kobar ya, masih berapi-api gitu semangatnya. Tapi nanti ketika di tengah jalan, ketika kita sudah terbiasa melakukan hal-hal ibadah setiap Sabtu, ibadah setiap minggu, melakukan pelayanan yang itu-itu aja gitu, akan ujung-ujungnya akan menjadi rutinitas dan kita akan menjadi bosan gitu teman-teman. Dan akhirnya yang tadinya kita bilang kita mau setia, ujung-ujungnya kita melenceng. Ujung-ujungnya kita nggak taat, ujung-ujungnya kita nggak setia lagi. Makanya yang saya bilang tadi, sulit nggak sih dalam mempertahankan kesetiaan itu? Ya tergantung dari diri kita. Apakah ada kemauan dalam diri kita atau tidak? Kemauan apa? Kemauan untuk belajar setia, kemauan untuk taat sama firman Tuhan, kemauan untuk rajin berdoa, kemauan untuk merubah kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi kebiasaan-kebiasaan baik. Kenapa sih kita harus mempertahankan kesetiaan? Seperti yang tadi awal saya bilang, kita hanya ngomong di mulut, kita hanya ngomong setia saat awal-awalnya aja. Saat kita lagi cinta mula-mula, tapi ketika di pertengahan jalan, ketika rasa jenuh itu mulai hadir, ketika rasa bosan itu mulai hadir, mempertahankan itu menjadi sesuatu yang sulit, teman-teman. Mempertahankan itu menjadi sesuatu yang remeh gitu, yang diabaiin orang, jadinya kayak yaudah jalanin aja hubungan gitu. Akhir-akhirnya nggak ada effort yang lebih lagi gitu, nggak ada usaha yang kita berikan lebih lagi gitu buat Tuhan. Stuck di tempat, nggak jalan lurus, tapi melenceng ke sana, melenceng ke kiri, ke kanan, ke kiri, bahkan cuma stuck di tempat gitu. Nah, kesetiaan itu diukur tidak hanya dari perbuatan kita, teman-teman, tapi dari hanya kita memikirkan saja, teman-teman. Misalnya kita di sini ngomong setia nih, aku mau setia, tapi di pikiran kita, kok barkie nyong balik pan mendem-mendeman wis, kok nyong balik pan berjudi-judian atau aku mau melakukan hal yang ini mau melakukan dosaku lagi habis pulang dari gereja. Itu hanya di pikiran kan teman-teman. Tapi itu sudah menjadi bukti bahwa kita belum setia sama Tuhan. Emang orang lain gak bisa dengar apa yang kita pikirkan, teman-teman. Orang lain gak bisa dengar apa yang kita sedang ingin lakukan atau pikirkan tadi. Tapi Tuhan sudah tahu apa yang di pikiran kita, apa yang di hati kita, apa yang kita ingini gitu. Jadi menjaga kesetiaan itu, mempertahankan kesetiaan itu bukan hanya dari yang terlihat saja, tapi juga apa yang ada di dalam pikiran kita. Tadi, mengapa kita harus mempertahankan kesetiaan? Kita baca dulu ya di Mazmur 119 ayat 9 sampai 11 ini ayatnya cuma 9 tok. Baca di Alkitab masing-masing aja, teman-teman. Atau di HP suci itu. Perasaan tadi aku udah benerin nih, kayaknya nggak ke-save. 119 ayat 9 sampai 11. Saya bacakan ya.
Mazmur 119 ayat 9 sampai 11, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih sesuai dengan firman-Mu, teman-teman? Sebenarnya dalam kita mempertahankan kesetiaan kita ya mudah gitu ya sebenarnya, yaitu dengan cara kita mau berhubungan intim dengan Tuhan. Kita mau melakukan hubungan yang erat dengan Tuhan. Makanya penting ya membangun hubungan kita dengan Tuhan, teman-teman, karena kita bisa selalu diingatkan nih sama Tuhan. Entah dari firman Tuhan, entah dari kita berdoa, entah dari kita sharing ke sesama gitu. Itu pasti akan membuat kita tahu nih apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Mungkin kita belum bisa atau nggak dikaruniai karunia yang bisa mendengar Tuhan secara langsung atau audible gitu ya. Tapi kita bisa tahu apa yang Tuhan inginkan itu dari lewat kita baca firman Tuhan, kita berdoa, kita sharing sama kakak rohani kita ataupun sama kita gitu. Jadinya penting banget ya untuk mempertahankan hubungan kesetiaan kita kepada Tuhan lewat firman Allah seperti yang dikatakan ayat tadi. Nah, ada hubungan baik yang terjalin ketika masing-masing orang itu bisa mau melakukan hubungan baik tersebut. Kayak kita ke teman gitu, kita ke sahabat kita. Kalau misalnya saya sahabatan sama Lia gitu. Saya sahabatan sama Lia. Kalau misalnya Lia udah mau setia nih sama saya, mau dengerin curhatan saya, mau nyimpen rahasia saya dan lain sebagainya. Tapi dari sayanya sendiri nggak mau gantian gitu, nggak mau timbal balik sama Lia, nggak mau dengerin ceritanya Lia, nggak mau setia sama Lia. Itu kan jadinya akan terjadi perpecahan ya teman-teman, nggak seimbang gitu. Begitu juga dengan kita ke Tuhan gitu. Kita ke Tuhan, Tuhan udah setia nih sama kita teman-teman. Tuhan udah memberikan kesetiaannya, kasih setianya bagi kita. Tapi kita nggak memberikan kesetiaan kita bagi Tuhan. Sakit nggak sih jadi Tuhan? Asik. Sakit nggak sih? Tuhan mau kita juga timbal balik gitu sama Tuhan, memberikan kesetiaan kita kepada Tuhan, teman-teman. Nah, lanjut. Hal-hal di dalam tadi pertanyaan tadi yang apa yang membuat kita sulit untuk mempertahankan sesuatu, yaitu yang pertama ada 2 poin aja kok. 2 poin aja. Ada amin? Sepi banget Rizky ya, yakin? Ya, amin. Ya, ada 2 poin aja sore hari ini, tenang guys. Yang pertama adalah tinggal dalam kedagingan. Coba katakan sama-sama. 1, 2, 3. Kita baca ayatnya di 1 Yohanes 12 ayat 16. Enggak kelihatan ya di kalian ya dari situ ya. Yes. Saya bacain 1 Yohanes 12 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kita manusia masih hidup, roh kita masih hidup di dalam tubuh ini, di dalam kedagingan ini, teman-teman. Maksudnya kedagingan ini ya keinginan dunia kita ya. Kedagingan itu bukan kita mau makan daging wagyu apa-apa gitu, bakar-bakaran, enggak ya teman-teman. Tapi ngomongin tentang keinginan kita yang terus gitu, yang terus ada di dalam diri ini, teman-teman.
kita hidup di dunia ini diberikan rasa nyaman sama dunia. Iya enggak? Enggak bisa dipungkiri, ini sudah saya sharingkan sih kemarin pas doa pagi hari Rabu tentang bagaimana dunia ini memberikan kenyamanan bagi kita gitu teman-teman. Akhirnya apa? Kedagingan kita ini akan terus memberontak, akan terus merasa ingin lebih gitu mendapatkan sesuatu yang ada di dunia ini, yang harusnya enggak terlalu penting gitu di dalam hidup kita. Makanya kenapa saya bilang ini salah satu poin yang menjadi alasan kenapa kita sulit bertahan gitu teman-teman. Alasan kita untuk sulit bertahan karena kita masih tinggal di dalam kedagingan kita. Kita masih masih belum bisa mengkontrol istilahnya, memisahkan antara ini keinginan dunia apakah atau ini keinginan Tuhan gitu. Tapi bisa kita bisa kita belajar gitu sama-sama bagaimana memisahkan antara keinginan dunia maupun keinginan Tuhan gitu teman-teman. Ya dengan cara apa? Balik lagi dengan kita membangun hubungan yang lebih lagi sama Tuhan, membangun iman kita gitu, mengkokohkan iman kita gitu dari akarnya gitu. Kalau akar iman kita sudah kokoh dari awal, kita pasti istilahnya nggak bakal terombang-ambing ataupun disenggol sedikit aja sama dunia gitu atau keinginan kedagingan kita itu nggak akan goyah teman-teman. Makanya ini sulit ya untuk bertahan itu karena kita masih tinggal dalam kedagingan kita. Ini dunia yang semakin mengikat membuat kita nyaman gitu, membuat kita nyaman. Kenyamanan yang dunia berikan membuat kedagingan kita semakin tidak puas. Seperti yang saya bilang tadi, ketika dunia sudah memberikan kenyamanan bagi kita, kenyamanannya apa sih Kak? Kenyamanannya ini teman-teman, kita nggak bisa pungkiri bahwa sekarang dunia ngasih kita hal-hal yang memudahkan kita, iya nggak? Handphone, sosial media, terus kendaraan-kendaraan yang bisa kita pakai dengan mudah gitu, yang dengan dari sini ke sini nyampe cepat gitu, ataupun hal-hal lain gitu, bahkan di luar negeri juga udah mulai menggunakan robot-robot untuk membantu umat manusia, iya kan? Itu yang dunia berikan kepada kita gitu. Akhirnya kita semakin nyaman, tapi kenyamanan yang yang dunia berikan ini membuat manusia semakin tidak puas. Membuat manusia semakin ingin lebih lagi, ingin lebih lagi, ingin lebih lagi. Misal, kemarin saya juga ngasih contoh ini di doa pagi. Ya. Kemarin saya ngasih contoh ini di doa pagi. Kita tahu iPhone udah sampai iPhone 13 ya? iPhone 13 ya? Enggak tahu ya, sama saya enggak tahu juga, enggak ngikutin. Pokoknya iPhone udah 13. Kita lihat orang-orang yang berduit, orang-orang kaya yang enggak puas misalnya pingin selalu up to date gitu untuk mengganti handphonenya. Misalnya kemarin baru beli iPhone 12 nih, iPhone 12, terus beberapa bulan kemudian atau 1 tahun kemudian iPhone 13 keluar. Wah, saya mau beli nih, gak mau ketinggalan zaman, gak mau ketinggalan tren. Akhirnya dibeli juga, padahal HP dia yang baru dibeli itu, iPhone 12 itu masih bagus, masih bisa dipergunakan gitu. Dan akhirnya kemarin lihat juga di video TikTok itu, dia ngumpulin HP dari iPhone-nya yang iPhone berapa gitu sampai iPhone yang terbaru gitu, dan semuanya masih bagus-bagus gitu, nggak ada lecet-lecetnya gitu. Jadi kan ini bisa dijadikan contoh ya, mungkin nggak semua orang
yang beli iPhone seperti itu ya, tapi ini bisa menjadi contoh gitu bahwa manusia itu kadang memiliki ketidakpuasan karena tuntutan yang dunia berikan gitu, nggak mau kalah ikut tren. Makanya ini masih menjadi itu salah satu keinginan daging kita gitu yang nggak mau kalah dari orang lain, yang mau terus ngikutin tren dunia, yang pingin nggak mau kalah gitu sama yang lain. Makanya saya bilang itu bahwa kenyamanan yang dunia berikan ini membuat kedagingan kita semakin tidak puas. Yang dunia berikan kepuasan tapi sesaat, teman-teman. Kita puas nih dapat ini, kita puas dapat pujian dari orang-orang, kita puas dapat barang yang branded gitu. Tapi kepuasan itu sesaat karena kita ingin lebih lagi mendapatkan yang lebih bagus, kita ingin lebih lagi, jadinya kan maruk gitu ya, istilahnya serakah gitu. Nah, tapi teman-teman, yang Tuhan berikan kepuasan kepada kita itu selamanya. Tinggal kita pilih, teman-teman, mau pilih yang mana. Kita mau mengikuti kedagingan kita atau kita mau mengikuti keinginan Tuhan. Mungkin keinginan Tuhan bagi kita misalnya enggak logis, atau misalnya enggak sesuai apa yang kita inginkan gitu. Tapi bagi Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Bagi Tuhan, oh ini yang terbaik buat kamu anakku gitu. Jadi tinggal kita pilih apa yang kita mau ikutin gitu, keinginan daging kita atau keinginan Tuhan. Ada ayatnya di Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Kalau kita mengikuti kedagingan kita, kalau kita terus memanjakan kedagingan kita, melakukan dosa yang berulang-ulang, melakukan kesalahan yang sama gitu, kita akan mati, teman-teman. Iman kita akan mati, kita akan semakin jauh sama Tuhan. Tapi kalau kita mau hidup dipimpin Tuhan, mau menyerahkan hidup kita ke dalam Tuhan, kita mau mempertahankan kesetiaan kita, meninggalkan kedagingan kita, kita akan hidup di dalam Tuhan. Amin. Oh, kayaknya aku salah ngopi ini deh. Aku salah ngopi itu, salah ngopi PPT, nggak ke save. Oke, yaudah. belum. Ada satu poin lagi, ini nggak ke save yang tadi berarti. Tuh. Udah, ini biarin aja PPT ini. Poin yang kedua, teman-teman. Alasan kenapa kita sulit untuk mempertahankan kesetiaan kita adalah karena kita kesulitan hidup, atau masih ada kesulitan hidup di dalam kehidupan kita. Ada 3 kesulitan hidup di dalam hidup kita. Ini sebenarnya ada banyak, tapi aku ngambil 3 aja yang secara umum gitu, yang secara umum dirasakan manusia, kesulitan-kesulitan hidup yang biasa kita rasakan gitu. Yang pertama adalah keluarga, kesulitan dari tuntutan keluarga. Kesulitan yang ada di dalam tuntutan keluarga. Kesulitan yang ada di dalam tuntutan keluarga itu maksudnya apa, Kak? Keluarga yang memberontak gitu. Misalnya ada keluarga yang isinya orang-orang yang memberontak, ataupun melakukan kekerasan, ataupun melakukan hal-hal yang nggak baik gitu di mata Tuhan, yang jahat gitu. Dan misalnya tuntutan dari keluarga itu juga, misalnya pekerjaan ya, kayak misalnya kita lagi kumpul keluarga nih, terus ntar ujung-ujung ada yang nanya kapan nikah gitu, ya kan, kapan nikah,
atau yang baru lulus kuliah kapan kerja, atau yang baru nikah kapan punya anak, kapan kenapa kuliahnya di sini, kenapa nggak di sini, terus ujung-ujungnya membanding-bandingkan dengan keluarga lainnya, membanding-bandingkan dengan anaknya gitu misalnya kalau tante atau omnya yang ngomong gitu. Nah ini yang menjadi tuntutan dari keluarga gitu, kesulitan hidup dari tuntutan keluarga. Ketika keluarga, kadang kita gini ya, keluarga ini harusnya menjadi tempat kita untuk merasa paling aman gitu, menjadi tempat yang nyaman gitu di dalam hidup kita. Karena kan kita ya kemana-mana pasti ujung-ujungnya pulang ke rumah gitu kan, ketemu sama keluarga kita, keluarga inti kita. Tapi ketika keluarga kita banyak memiliki anggota-anggota yang suka seperti itu, yang suka memberontak, yang memberikan tuntutan kepada kita, yang kita rasakan adalah sulit banget gitu untuk kita nggak melawan mereka. Kita pasti juga pinginnya memberontak gitu, kita juga pinginnya ngebales gitu sama mereka. Misalnya mereka berbuat jahat ke kita atau ya seperti aku bilang tadi, kita ada kekerasan gitu dalam keluarga kita. Nanti kita pasti sebagai manusia ujung-ujungnya pinginnya ngebales gitu ya kan. Pinginnya ngebales, pinginnya melakukan hal yang sama terhadap orang tersebut yang istilahnya menindas kita gitu. Nah itu yang menjadi kesulitan hidup gitu, yang paling dekat di kita gitu, kesulitan hidup yang membuat kita sulit untuk mempertahankan kesetiaan kita. Karena ketika kita sudah merasa terserang gitu sama keluarga sendiri, atau merasa terhianati gitu sama keluarga sendiri, kita udah nggak peduli sama tentang firman Tuhan, kita nggak peduli tentang hormatilah orang tuamu, kita udah nggak peduli apa yang Tuhan ingin sebenarnya kita lakukan gitu. Itu yang menjadi kesulitan gitu, yang menjadi kesulitan kita dalam mempertahankan kesetiaan. Nah, kesulitan hidup yang kedua yaitu tuntutan sosial. Tuntutan sosial itu lebih ke pengaruh media sosial, kenakalan remaja, dan juga suasana lingkungan di sekitar kita. Pengaruh sosial media itu teman-teman yang paling mungkin anak-anak muda sekarang yang paling membuat kita jadi lupa akan kebenaran firman Tuhan. Kita jadi jadi ya tadi lupakan firman Tuhan dan dan semakin menjauh dari Tuhan gitu. Banyak konten-konten di dalam media sosial yang negatif-negatif gitu. Anak-anak zaman sekarang dari TK, dari SD udah dipegangin HP, udah diliatin video TikTok yang seperti itu ya. Ada konten positifnya tapi kan di media sosial itu nggak bisa disaring ya teman-teman, nggak bisa disaring gitu tentang ini yang baik, tentang yang buruk. Anak-anak sudah lihat gitu semuanya. Kemarin berapa minggu yang lalu ya, saya lihat adiknya Fania Jehan kan mainannya TikTok tuh, ya kita kan nggak bisa milih videonya apa gitu yang lewat di FYP kita kan. Pas saya lihat, FYP ini anak sing kayak kiat, anak kecil aja udah lihat gitu loh. Jadi nggak bisa disaring. Makanya sebenarnya sosial media itu sangat pengaruhi keadaan kita gitu, sangat mempengaruhi kehidupan kita sama Tuhan. Tapi bisa kita hindari teman-teman. Kita kan udah tahu nih mana yang baik, mana yang buruk. Mudah-mudahan yang di sini gitu kita bisa mensaring sendiri ya, karena kita kan setiap minggu
istilahnya dicekoki firman Tuhan setiap hari kita baca firman, harusnya kita udah tahulah mana yang nggak boleh kita tiru di dalam sosial media, mana yang kita bisa ambil dari sosial media. Tadi juga kenakalan remaja dan lingkungan kita. Kita emang nggak bisa milih, kita misalnya hidup di lingkungan yang misalnya buruk bagi kehidupan kita gitu. Misalnya kita tinggal di rumah yang lingkungannya sukanya mabuk-mabukan, lingkungannya yang sukanya berbuat yang tidak baik gitu. Kita kan karena sudah dari kecil hidup di situ, makanya kita nggak bisa milih gitu. Mau pindah juga misalnya nggak ada duit atau kita emang rumahnya di situ gitu kan. Jadi kan nggak bisa kita pilih gitu. Tapi lingkung kita bisa gitu mendefense ya namanya, menangkal, bukan menangkal sih, apa sih, kayak membatasi kita untuk diri kita untuk enggak terjerumus atau mengikuti alur dari lingkungan sekitar kita itu, teman-teman. Itu kesulitan hidup yang dari pengaruh sosial media maupun lingkungan dan kenakalan remaja, teman-teman. Dan yang ketiga ada tentang tuntutan sosial, hedonisme, glamor, kemewahan, dan keinginan-keinginan yang tidak realistis. Seperti yang saya tadi bilang, bagaimana dunia sudah memberikan hal-hal yang mewah gitu, misal istilahnya ke dalam hidup kita ya teman-teman. Seperti misalnya kita kan tahu sekarang banyak barang-barang mewah gitu, dan sebenarnya kita, misalnya kita sudah kerja nih, kita udah kerja, penghasilan kita nggak cukup, penghasilan kita cukup untuk membiayai misalnya makan kita sebulan, kebutuhan pokok kita selama sebulan gitu. Tapi karena kita sudah terpengaruh dunia, kita akhirnya memaksakan untuk kita membeli hal-hal yang kedagingan kita. Ini balik lagi tentang kedagingan gitu, apa yang kita inginkan gitu. Jadi ini sebenarnya poin yang ini tentang kesulitan hidup, tentang hedonisme, glamour, kemewahan, dan keinginan yang tidak realistis gitu. Ini keinginan yang sebenarnya dibuat-buat gitu sama diri kita sendiri, dibuat-buat sama manusia sendiri gitu, sama pikiran manusia sendiri gitu, teman-teman. Itu akibat yang akhirnya terjadi ketika kita ingin lebih dari yang dunia berikan. Ingin hedon tahu nggak teman-teman? Hedon itu ya hidup yang bermewah-mewah, yang maning-maning metu duit gitu ya. Terus hidup yang glamour, yang beli hal-hal yang gak penting gitu teman-teman di dalam hidup kita. Padahal ya kita di dunia enggak lama gitu. Kita punya bawang merah. Kita punya barang mewah. Bawang merah. Kita punya barang mewah itu enggak mungkin dibawa kita nanti gitu. Kita mati ya udah mati aja. Enggak bawa tas Hermes-nya kita, enggak bawa tas Gucci-nya kita, enggak bawa iPhone 13-nya kita ke kuburan, iya kan, enggak. Ya kita mati aja gitu. Roh kita gitu yang diambil sama Tuhan. Makanya orang-orang yang sudah serakah gitu ya, istilahnya ini serakah yang menghalalkan segala sesuatu yang walaupun misalnya kita nggak mampu gitu untuk beli itu, tapi kita ujung-ujungnya harus dengan cara apapun cari sugar daddy untuk bisa beli iPhone 13. Cari sugar daddy. Banyak loh teman-teman di Jakarta yang
cari sugar daddy, emang sugar daddy-nya bukan buat misalnya maaf berhubungan sampai berhubungan yang tidak baik gitu, tapi cuma sekedar pingin ditemenin gitu om-omnya. Tahu ya? Kan di Jakarta, enggak, saya enggak gitu guys. Enggak, tenang. Saya masih aman. Cari om-om buat ditemenin gitu, dan buat apa? Cuma buat beli iPhone, buat beli tas, buat beli ini. Lah, coba minta ke sugar daddy-nya, minta keselamatan ada apa enggak sih? Enggak ada teman-teman. Om Nehem asik. Istua kawan Hem. Sumatera. Ya, kembali lagi Mas. Tadi terakhir aku ngomong apa? Hah? Om juga. Ya itu keserakahan gitu ya. Orang-orang menjadi serakah gitu, tidak puas. Balik lagi ke poin yang tadi. Manusia menjadi sangat enggak puas, sangat ingin lebih, padahal kemampuannya enggak bisa gitu, akhirnya dipaksakan gitu. Padahal ya kita hidup di dunia tadi mati-mati aja. Kita di sini tujuannya hidup di dunia apa sih teman-teman? Apa? Mati, spontan. Masa mati kan? Iya sih. Tujuan kita apa? Tujuan kita untuk memuliakan Tuhan teman-teman. Tujuan kita untuk melayani Tuhan. Nggak ada yang lain teman-teman. Kalian mau hidup hedon tapi kalian nanti masuk neraka, kan nggak enak ya. Ya nggak enak sih, emang nggak enak. Kenikmatannya itu cuma di dunia gitu teman-teman. Bukan dunia dan akhirat gitu. Nah makanya kesulitan-kesulitan hidup ini sebenarnya bisa gitu diatasi sama kita. Sebenarnya bisa enggak membuat kita kesulitan hidup. Sebenarnya kata-kata kesulitan hidup itu bisa kita hilangkan ya. Kalau kita bisa membangun iman dari kecil gitu, bukan dari kecil ya. Membangun akar iman kita dengan kokoh. Itu cara yang paling tepat gitu ya, cara yang membuat kita bisa terhindar dari semua kesulitan-kesulitan hidup. Manusia pasti memiliki kesulitan teman-teman, manusia pasti memiliki masalah. Kita juga nggak dijanjikan Tuhan kan ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita mau hidup di dalam Tuhan, kita nggak mendapatkan masalah, iya kan? Kita pasti akan diizinkan Tuhan untuk mendapatkan masalah. Tapi bagaimana cara kita untuk menyikapi masalah tersebut? Bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah tersebut? Tadi saya lihat story-nya Om David. Indahnya masalah tidak pernah terlihat saat datangnya dan menjalani masalah tersebut, tetapi selalu di akhir, setelah melewatinya. Jadi sabarlah, kita tidak menghadapi masalah sendirian, orang lain juga menghadapinya, hanya beda masalahnya. Jangan pernah merasa masalah kita yang paling berat, masing-masing sesuai porsinya, tetap ceria. Kita percaya teman-teman bahwa ketika kita ketika kita ada masalah, ujungnya nanti ketika kita sudah berhasil melaluinya, kita sudah berhasil menyelesaikan masalah tersebut, ujungnya akan indah teman-teman. Makanya di sini Om David bilang sabarlah. Kita cuma cukup sabar, kita cuma cukup berserah sama Tuhan. Kita bisa menyelesaikan kesulitan-kesulitan hidup yang mungkin sekarang kita rasain. Mungkin beberapa dari kita yang masih sekolah, yang masih belajar gitu, belum tahu kesulitan hidup yang sebenarnya itu seperti apa ya. Mungkin kesulitan yang masih dialami kalian adalah kesulitan sekolah, bangun tiap pagi, tiap hari, ujian gitu kan, masih gitu kesulitannya gitu. Tapi ke depannya kita
akan dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan hidup yang bahkan sebenarnya kesulitan-kesulitan hidup itu dari hal-hal yang menyenangkan seperti tadi. Kesulitan yang tadi saya kasih tahu gitu, apalagi yang tentang hedon gitu, tentang hal-hal keinginan yang tidak realistis, yang hal-hal yang tidak penting. Itu mungkin terlihatnya terlihat itu menyenangkan gitu kalau dilakuin gitu, tapi karena ketidakpuasan tadi akhirnya menyusahkan diri sendiri gitu. Mungkin pas kita melakukan hal-hal yang tersebut gitu, kita nggak sadar, tapi nanti ujung-ujungnya capek sendiri, ujung-ujungnya ngeluh sendiri, ujung-ujungnya pingin menyerah, ujung-ujungnya pingin ngakhirin hidup atau apapun itu. Ya karena apa? Karena pikiran-pikiran yang dibuat-buat dari kesulitan-kesulitan hidup yang kita alamin gitu. Padahal ya udah enjoy aja gitu ya. Mungkin ngomong kayak gini susah ya. Saya juga masih belajar gitu ketika saya menghadapi masalah. Ya susah banget gitu buat enjoy, buat senyum sana sini di depan orang biar enggak kelihatan punya masalah atau apapun itu ya, emang masih susah gitu. Tapi ya kita belajar gitu sama-sama buat untuk tadi yang kayak Om David bilang, untuk kita lihat nanti di akhirnya pasti indah ketika kita mau menjalaninya dengan sabar, teman-teman. 2 poin tadi. Yang pertama, kita masih tinggal di dalam kedagingan kita. Alasan-alasan kenapa kita sulit untuk mempertahankan kesetiaan kita karena kita masih hidup di dalam kedagingan kita. Yang kedua, karena kita masih ada kesulitan-kesulitan hidup di dalam hidup kita. Dan semua poin itu bisa kita hindari gitu, bisa kita hindari dari apa? Dari banyaknya kita bersyukur sama Tuhan. Dari banyaknya kita bersyukur sama Tuhan. Balik lagi ngingetin buat kita semua untuk terus bersyukur dengan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Mau dari itu kita hidup senang, susah, sedih, itu harus kita syukurin, teman-teman. Karena dengan bersyukur kita bisa hidup lebih lebih enjoy gitu, lebih enggak ngeluh gitu istilahnya, enggak ngeluh, enggak mempermasalahkan, enggak membebani pikiran-pikiran yang harusnya enggak dipikir-pikirkan gitu. Yang pertama, kita harus terus bersyukur. Yang kedua, apa yang lakukan? Kita bangun hubungan kita sama Tuhan. Cara kita untuk bisa mempertahankan kesetiaan, kita harus membangun hubungan kita sama Tuhan. Kalau kita masih ngot-ngotan untuk baca firman, untuk berdoa, untuk memuji, menyembah Tuhan, kita masih ngot-ngotan, dijamin ketika kita udah mulai jenuh sama kegiatan gereja, kita udah jenuh sama rutinitas yang kita lakukan setiap minggu, kita pasti akan cepat terhilangnya gitu. Tapi kalau kita setiap hari baca firman, doa, puji-pujian, dijamin teman-teman, ketika kita sudah merasa jenuh, kita nggak akan langsung hilang dari Tuhan. Kita akan malah menyulut api cinta mula-mula kita kembali gitu, teman-teman. Kita pengen tahu apa yang Tuhan ingin katakan di dalam hidup kita. Kita ingin tahu apa sih yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Ya dengan cara kita membangun hubungan sama Tuhan, teman-teman. Kita ngomong setia, kita harus mempertahankannya juga. Hubungan gak bisa terjalin kalau gak ada kesetiaan. Kalau kita gak mau mempertahankan. Kalau cuma di awal kita ngomong setia, tapi di tengah-tengah kita gak ada yang mau mempertahankan, ya pasti hubungan itu akan selesai. Kita gak mau kan hubungan kita sama Tuhan selesai. Kita mau hubungan kita terus ada sama Tuhan
sampai Tuhan panggil kita atau sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Jadi yuk teman-teman, kita udah selesai. Kita mempertahankan kesetiaan kita dengan menghindari hal-hal yang tidak baik yang selalu kita lakukan, hal-hal duniawi. Kita hindari hal-hal kedagingan kita kita menghindari kesulitan-kesulitan hidup yang ada di dalam hidup kita. Kita mencoba untuk terus berhubungan baik dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya mengundang pemain musik maju ke depan. Satu hal yang harus kita perhatikan, tadi Jamel kasih tahu ke kita adalah kita bisa menghindari semua hal yang bisa membuat kita nggak setia tadi, seperti hidup di dalam kedagingan, terus kesenangan dunia. Dengan apa? Dengan bersyukur. Jadi dia ngajarin kita untuk bersyukur ya. Nah, kita bisa setia sama Tuhan kalau kita juga bersyukur sama Tuhan. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Jangan ikut-ikutan ya. Kalau kalian merasa kalian gak mengalami kebaikan Tuhan, gak usah angkat tangan, gak apa-apa. Siapa yang mengalami kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Oke. Apa yang kalian pikirkan tentang kebaikan Tuhan? Gak usah dijawab, tapi ini ya, jawab di dalam hati kalian. Dan jadikan itu sebuah alasan untuk kita bisa tetap setia sama Tuhan. Karena kalau kita berpikir tentang kesetiaan Tuhan, gak usah muluk-muluk atau gak usah berpikir sesuatu yang besar. Bagi beberapa orang, memandang kesetiaan Tuhan itu sesepele Tuhan masih kasih nafas, Tuhan masih kasih kesehatan. Tetapi di sisi lain orang memandang itu sesuatu yang besar. Nah, jadi apa yang kamu syukuri saat ini? Jangan gak usah muluk-muluk. Misalkan apa? Kamu diterima di universitas yang favorit, atau kamu diterima di sekolah yang favorit, atau kamu punya barang-barang yang kamu inginkan, orang tuamu kasih. Gak usah muluk-muluk ke sana. Mulai dari hal yang mungkin sederhana tapi sebetulnya itu sangat sangat besar gitu. Apa yang kamu pikir tentang kebaikan Tuhan di hidup? Syukuri itu, dan itu bisa jadi alasan bagi kita untuk tetap setia sama Tuhan. Saya mau undang kita bagi berdiri bersama-sama. Mari sekali lagi datang sama Tuhan. Dan satu lagi, orang yang bersyukur, orang yang menyadari kebaikan Tuhan, itu gak pernah biasa-biasa aja ketika datang sama Tuhan. Yang ngerti bilang amin. Orang yang sadar Tuhan begitu baik di hidupnya, gak akan datang dengan ketidaksungguhan hati. Orang yang sadar Tuhan itu baik di hidupnya, gak akan biasa-biasa aja waktu datang sama Tuhan. Tapi seperti kamu ditolong sama orang lain, dan kamu mengucapkan dan mengungkapkan rasa terima kasihmu sama orang tersebut. Kita ini berhutang sama Tuhan, teman-teman, buat semua kebaikan yang Tuhan udah kasih. Terlebih karya keselamatan, yaitu yang paling besar. Tapi ada hal-hal lain yang Tuhan kasih buat kita. Kesehatan, apalagi banyak hal yang kamu sendiri tadi pikirkan tentang kebaikan Tuhan di hidup. Itu adalah alasan untuk kita gak datang ke Tuhan dengan biasa-biasa aja. Mari siapkan hati kita, datang dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Mungkin di sini ada yang terhalang karena beban berat, karena masalah yang sedang dihadapi dan sulit bersyukur sama Tuhan, sehingga datang juga nggak semangat, datang dengan letih lesu. Tapi saya mau katakan hari ini, gak pernah ada yang sia-sia. Kamu datang di sini, kamu gak sia-sia. Tapi Tuhan juga tetap perlu respon kamu. Kamu datang ke Tuhan, kamu gak pernah sia-sia. Tapi Tuhan juga tetap perlu respon kamu. Makanya saya ajak hari ini,
Sebelum kita selesai, mari sekali lagi kita datang sama Tuhan. Di sini Kau beri kelegaan, di rumah-Mu Tuhan. Hidup yang benar, letih gelisah, Kau ganti sukacitamu. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan. Damai sejahteranya turun saat ini. Damai sejahtera daripadamu, penuhi hati ini. Di sumur Tuhan, di sumur Tuhan, ku teguk air-Mu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku Tuhan. Nyanyi sama-sama, lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Di sini Tuhan, di sini Kau beri kelegaan, di rumah-Mu Tuhan. Hidup yang benar, letih gelisah, Kau ganti sukacitamu. Di tempat perhentian Bapa, kami mau labuhkan jiwa kami Tuhan, dan kami mau menerima damai sejahtera yang kami cari itu Tuhan. Dari tahta-Mu, penuhi hati ini. Hampiri sumurnya Tuhan. Di sumur Tuhan, ku teguk air-Mu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku Tuhan. Di sumur Tuhan, di sumur Tuhan, ku teguk air-Mu, puaskan dahagaku. Setiap hati yang kering, mari datang sama Tuhan. Dan jangan lari dari hadirat-Nya. Jangan pergi. Cari Tuhanmu, cari hadirat-Nya, sampai kamu mendapatkan apa yang kamu cari selama ini. Rasa hausmu, damai sejahtera Tuhan akan mengalir di hatimu. Cari Tuhan lebih lagi. Puaskan dahagaku, takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku Tuhan. Musik mengalun lembut. Setiap kita pejamkan mata, semua datang sama Tuhan. Buat setiap yang kering, kamu dengar hari ini,
Saya nggak tahu siapa aja yang kering. Tapi kamu tahu efek dari kekeringan rohani adalah kerohanianmu bisa mati. Kamu gak peduli lagi sama dosa. Kamu gak peduli lagi sama kebangunan rohani. Kamu gak peduli lagi sama hal-hal baik di hidupmu. Itu adalah sebuah awal dari kehancuran. Saya mau kasih tahu hari ini. Saya mau kasih tahu dan kalian harus ngerti baik-baik. Saya gak lagi marahin kalian. Tapi kalian harus tahu, kalau mencari Tuhan itu adalah sebuah kebutuhan bagi setiap kita orang percaya. Saya nggak tahu apakah kalian bangun hubungan di rumah sama Tuhan. Saya nggak tahu apakah kalian berdoa atau enggak sama Tuhan. Saya nggak tahu apakah kalian baca firman atau tidak. Tapi saya bisa merasakan kekeringan itu saat ini. Orang yang kering rohaninya jauh dari damai sejahtera. Orang yang kering rohaninya jauh dari damai sejahtera. Dengarkan, hidupmu penuh dengan emosi, dengan ketidakbenaran, karena gak ada damai sejahtera Tuhan di hatimu. Mari sadari bahwa ini adalah hal yang penting, teman-teman. Saya mau tiap kita datang dengan kehausan. Orang yang kering itu pasti haus. Harusnya kalau mau sadar. Saya nggak bisa paksa, tapi kalian yang punya keputusan. Tapi saya mengajak buat setiap kalian datang di tempat ini dengan kehausan sama Tuhan. Karena di sini kita bisa mendapatkan kelegaan itu dari Tuhan. Di sini kau beri kelegaan, di rumahmu Tuhan. Ayo sungguh-sungguh sama Tuhan. Bukan karena saya, bukan karena teman kanan kirimu, tapi karena Tuhan yang sayang sama kamu. Kamu juga harus sungguh-sungguh sayang sama Tuhan. Di tempat perhentian Bapa, di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan damai sejahtera. Siapa yang mencari damai sejahtera, boleh angkat tangannya di hadapan Tuhan dan minta itu sama Tuhan mengalir di hatimu. Oh, di sumur Tuhan ku teguk airmu, puaskan dah. Tuhan basahi setiap tanah hati yang kering. Buat setiap mereka yang merespon setiap teguran sore hari ini Tuhan. Tuhan kau hadir bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima jamah lawat Tuhan. Di sumurmu Tuhan. Di sumur Tuhan. Lawat Tuhan, lawat. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku Tuhan. Masing-masing datang sama Tuhan. Di sumur Tuhan ku teguk airmu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku. Sekali lagi nyanyikan.
Di sumur Tuhan, di sumur Tuhan ku teguh airmu, luaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadiratmu, sebab hanya di sini Tuhan, hanya di sini. Sebab Tuhan, Kau melihat yang haus, jamah mereka, lawan mereka di dalam nama Yesus. Sebab hanya di sini Tuhan, sebab hanya di sini. Haleluya Tuhan, haleluya. Sembah, menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, ubah hidupku, baharui hatiku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, anugerahnya. Dia ampuniku
hatiku, barui hatiku. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat di altarnya, sujud di altarnya Tuhan, sujud di altarnya. Ku bawa hidup, terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, ya ubah hidupku. Oh, barui hatiku. Kesembuhan, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Pemulihannya terjadi, pemulihan mujizat terjadi, mujizat kemenangan terjadi, kemenangan sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kasih kemuliaan buat Yesus Kristus yang hadir memulihkan dan menyatakan kesembuhan itu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, bersyukur buat firman-Mu. Biar kami mampu mempertahankan kesetiaan kami Tuhan. Kami tahu ada banyak hal yang bisa membuat kami tidak setia, hidup dalam kedagingan dan kesenangan-kesenangan dunia. Tapi kami mau Tuhan untuk membuka hati kami bagi Roh Kudus berkarya di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau belajar bersyukur dalam segala hal. Kami mau belajar Tuhan berterima kasih buat setiap kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Ampuni kalau ada kekeringan dalam hati kami Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami nggak peduli dengan kehidupan rohani kami. Dan kami juga seolah-olah terlihat setia datang, tapi hati kami jauh. Ampuni Tuhan. Tuhan, biar malam hari ini Kau melihat hati-hati yang bertobat dan akan kembali mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Ci Amel yang sudah mempersiapkan setiap firman dengan baik dan yang sudah menyampaikannya. Juga berkati anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan, Roh Kudus, bawalah setiap benih firman yang sudah ditaburkan itu boleh masuk ke dalam setiap hati kami Tuhan, dan membuat kami menjadi bertumbuh dan berbuah lebat bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, dan sebagai rasa syukur kami membawa persembahan kami di dalam nama Yesus. Amin.